Boidae adalah keluarga ular tidak berbisa yang sekilas mirip dengan ular piton. Keluarga Boidae dikenal pula sebagai keluarga ular boa. Mereka terbagi jadi 6 subfamili, 15 genus, dan sekitar 67 spesies yang sudah teridentifikasi. Meski ada pula yang mengatakan jika hanya tersisa 54 spesies, padahal jumlahnya bisa saja lebih banyak jika kita memasukkan spesies yang sudah punah. Dalam video ini, kita akan membahas anggota keluarga Boidae secara singkat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Berikut ini adalah pembagian subfamili serta genus dalam keluarga Boidae. Kita akan membahas per genus dengan penjelasan singkat mengenai spesies yang ada di dalamnya. Kita mulai dari subfamili Boinae. Ada 6 genus, dan hampir semuanya hidup di benua Amerika. Yang pertama adalah genus boa, berisi 5 spesies yang masih hidup, serta 1 spesies yang sudah punah. Yang pertama adalah boa constrictor dominica, boa Amerika Tengah, boa San Lucia, boa constrictor pantai barat Meksiko, serta boa Maria Galante yang sudah punah. Jadi totalnya ada 6 spesies. Boa constrictor atau boa pembelit atau boa ekor merah merupakan spesies boa yang lumayan terkenal. Mereka tersebar di Amerika Selatan. Ukurannya lumayan besar, motifnya unik, dan terbagi jadi beberapa subspesies. Boa constrictor dominica adalah spesies endemik dari negara Dominika. Belum banyak pembahasan mengenai ular ini. Boa imperator tersebar di Amerika Tengah. Ukurannya sedang, mereka lumayan jinak, motifnya bagus, dan saat ini banyak dipelihara. Boa San Lucia juga spesies endemik, populasinya terancam, dan belum banyak informasi yang bisa digali. Boa constrictor pantai barat Meksiko atau boa sigma tersebar di Meksiko bagian barat. Penduduk lokal meyakini bahwa ular ini adalah penjaga air dan mereka tidak berani mengusik atau bahkan membunuhnya karena mereka percaya jika nekat membunuhnya akan menyebabkan mata air mengering dan menyebabkan bencana. Spesies terakhir dalam genus boa adalah boa Maria Galante. Sayangnya spesies ini sudah mengalami kepunahan dan hanya menyisakan fosil saja. Itulah 6 spesies dalam genus boa. Selanjutnya kita akan membahas genus Chilepotrus. Genus Chilepotrus dikenal pula sebagai boa antila besar. Mereka tersebar di kawasan Hindia Barat, bagian Amerika Tengah. Ada 14 spesies dalam genus Chilepotrus, meski ada pula yang mengatakan hanya ada 12 spesies. Anggotanya adalah Chilepotrus ampelopis, boa kuba yang ukurannya sangat besar dengan panjang mencapai 5 meter dan berat mencapai 40 kg. Boa perak yang dikenalkan tahun 2016. Dikenali karena warna kulitnya yang perak dan endemik di Pulau Conception Bank. Boa Bahama Selatan, boa Paco yang dianggap sebagai boa terkecil, boa Ford, Chilepotrus gracilis, boa Kepulauan Virgin yang terancam punah, boa Puerto Rico yang berwarna coklat, boa Kepulauan Moana, boa Anklin Bangkok yang dipisahkan jadi spesies tersendiri pada tahun 2018, boa Hispaniola yang mulai diperjualbelikan, boa Bahamian, serta boa Jamaika yang warnanya menarik. Yang ketiga adalah genus Corallus, atau dikenal pula sebagai boa pohon neotropis. Ada 9 spesies yang berhasil diidentifikasi. Yang pertama adalah boa pohon bercincin, lalu boa pohon zamrud cekungan Arizona yang warnanya hijau dengan garis putih memanjang, boa pohon Anulasia Ecuador, boa pohon zamrud yang warnanya hijau dengan motif putih, boa pohon Cook, boa pohon Cropani yang terancam punah, boa pohon Grenada, boa pohon Amazona yang motifnya beragam, serta boa pohon Amerika Tengah atau boa pohon umum. Boa pohon merupakan ular yang unik. Seperti namanya, mereka sering berada di pepohonan. Sayangnya tidak banyak informasi mengenai boa pohon ini. Genus keempat dalam subfamili Boinae adalah Lepidstrates. Ada 5 spesies dalam genus ini, yaitu boa pelangi Argentina, boa pelangi Katinga, boa pelangi umum yang seakan mewakili genus ini, dan jadi salah satu jenis boa yang paling banyak dipelihara karena warnanya yang cantik. Lalu ada boa pelangi Paraguay, serta boa pelangi Kolombia. Hampir semua spesies dalam genus ini memiliki warna spesial, di mana kulitnya akan berkilau ketika terkena cahaya. Yang kelima adalah genus Eunectus, atau yang lebih dikenal sebagai genus Anaconda. Jadi sebenarnya, Anaconda adalah bagian dari keluarga Boidae, atau keluarga boa. Genus Eunectus berisi 4 spesies. Yang pertama adalah Anaconda hijau, yang merupakan ular terbesar yang masih ada. Anaconda hijau hanya kalah panjang dari Sancapatik. Ular ini bisa saja mencapai panjang hingga 6 meter dengan berat lebih dari 100 kg, membuatnya jadi sosok yang sangat dihindari.
bahkan oleh para pesaingnya. Pelitan anakonda hijau adalah bahaya mengerikan yang mematikan korbannya dalam waktu singkat. Selanjutnya ada anakonda Bolivia, anakonda berbintik gelap, serta anakonda kuning. Kesemuanya adalah ular yang berbahaya. Mereka hanya kalah besar dari anakonda hijau, tapi dari kemampuannya mereka tidak kalah hebat. Sebenarnya masih ada satu spesies lagi, yaitu Eunectus stirtoni, tapi spesies ini sudah punah dan dianggap kurang valid karena minimnya bukti eksistensi mereka. Genus terakhir dalam subfamili Poinae adalah genus Titanoboa. Mendengar namanya saja, pasti kamu akan membayangkan sosok monster, ular raksasa, pemangsa mengerikan, atau bahkan berbagai adegan menegangkan di dalam film. Titanoboa adalah ular purba yang berhasil ditemukan melalui sisa fosil yang ada. Mereka diperkirakan jadi ular terbesar yang pernah ada, di mana panjangnya diduga mencapai 14 meter, dengan berat lebih dari 1 ton. Itu adalah ukuran yang luar biasa bagi seekor ular. Sayangnya atau untungnya, mereka sudah punah dan tidak jadi sosok yang membahayakan manusia atau hewan lain di sekitarnya. Subfamili Poinae berisi 6 genus. Di dalamnya ada 37 spesies yang masih hidup, sementara beberapa sudah punah. Jadi bisa dibilang, subfamili Poinae memang seakan mewakili keluarga Poidae, karena banyaknya spesies di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas subfamili Calabarinae, atau yang dikenal pula sebagai Calabar piton. Meski namanya piton Calabar, tapi mereka bukan jenis piton, melainkan bagian dari keluarga boa. Piton Calabar hidup di Afrika, dikenal pula sebagai boa penggali karena biasanya hidup di dalam terowongan tanah. Ukurannya sedang, sifatnya jinak, dan hingga saat ini masih jadi perdebatan karena beberapa meyakini jika ular ini adalah jenis piton. Meski penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kekerabatannya lebih dekat dengan boa. Subfamili ketiga adalah Candoinae, berisi 1 genus, yaitu Candoia. Di dalamnya ada 5 spesies yang sudah diidentifikasi. Yang pertama boa tanah Papua yang ditemukan di Pulau Papua, boa berhidung bevel bibrun atau boa pohon Pasifik, boa pohon Papua atau monopohon yang banyak dijadikan hewan peliharaan, boa tanah Kepulauan Solomon, serta boa berhidung bevel Palau. Mereka adalah jenis ular boa yang tersebar di wilayah Indonesia Timur dan beberapa wilayah di sekitarnya. Ericinae adalah subfamili keempat dalam keluarga Poidae. Mereka tersebar luas di Amerika Utara, Eropa, Asia, serta Afrika. Di dalamnya ada 3 genus dengan 17 spesies. Yang pertama adalah genus Carina atau boa karet, berisi 2 spesies, yaitu boa karet utara serta boa karet selatan. Keduanya mirip, entah dari penampilan, ukurannya yang kecil, habitatnya yang ada di Amerika Utara, serta kehidupannya. Genus Eryx atau genus boa pasir dunia lama berisi 13 spesies, yaitu boa pasir pori, boa pasir Mesir, boa pasir ekor kasar, boa pasir Asia Tengah, boa pasir lembing, boa pasir Arab, boa pasir India, boa pasir kerdil, boa pasir Muller, boa pasir Sistan, boa pasir Somalia, boa pasir Whitaker, serta boa pasir Tajikistan atau Eryx vittatus. Hampir semua spesies dalam genus Eryx memiliki kehidupan yang mirip, di mana mereka menyukai habitat yang kering dan betah di dalam terowongan tanah. Motifnya tidak terlalu tajam, ukurannya juga tidak terlalu besar. Genus terakhir dalam subfamili Ericinae adalah Lichanura, dikenali sebagai boa kemerahan dan tersebar di Amerika Utara. Di dalamnya ada 2 spesies, yaitu boa kemerahan serta boa kemerahan gurun. Ukurannya kecil dengan warna kemerahan dan motif unik yang ada di tubuhnya. Saat ini banyak orang yang memeliharanya karena sifatnya yang jinak. Selanjutnya, kita akan membahas subfamili Zanzininae atau boa Madagaskar. Mereka adalah boa yang endemik di Pulau Madagaskar. Ada 2 genus dengan 4 spesies yang telah teridentifikasi. Genus Acerantopis berisi 2 spesies, yaitu boa tanah Madagaskar dan boa dumeril. Mereka punya motif unik dan sekilas mirip seperti piton. Selanjutnya, genus Zanzinia yang juga berisi 2 spesies, yaitu boa pohon Madagaskar dan boa tanah Nosikomba. Mereka mulai dipelihara manusia karena motifnya menarik dan perawatannya mudah. Yang terakhir, kita akan membahas subfamili Ungaliopinae. Ada 2 genus dengan 3 spesies yang ada di dalamnya. Yang pertama genus Ungaliopis atau boa kerdil, berisi 2 spesies, yaitu boa Japan dan boa kerdil Panama. Sementara genus Exilioboa berisi 1 spesies, yaitu boa kerdil Oaxacan. Ternyata jenis ular boa dalam keluarga Poidae sangat banyak dan tentunya beragam. Mereka tersebar luas di berbagai wilayah.
Yang terbesar adalah anaconda hijau. Meski bisa juga mengklaim bahwa Titanoboa yang terbesar, tapi sayangnya mereka sudah punah. Buah terkecil adalah buah bulu abako. Meski pendapat ini masih jadi perdebatan karena adanya buah kerdil. Lalu ada pula keluarga ular Cripidopes yang juga dikenal sebagai buah kayu kerdil. Meski sebenarnya mereka bukan bagian dari jenis buah dalam keluarga Boidae. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.